Datang di Anak Ciremai Academy. Video kali ini kita akan membahas tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Agenda 1. Pendahuluan. Mengapa perubahan kurikulum diperlukan? 2. Konteks global. Perubahan dalam dunia kerja. 3. Perkembangan teknologi pendidikan. 4. Kebutuhan siswa yang berubah. 5. Kurang relevan penilaian kurikulum saat ini. Dan pendekatan pembelajaran. Abad 21. 7. Contoh inovasi kurikulum global. 8. Strategi perubahan kurikulum. 9. Peran guru dalam proses perubahan. 10. Mengatasi tantangan dalam perubahan kurikulum. 11. Evaluasi dan penyesuaian kurikulum. 12. Kesimpulan. Menggambarkan masa depan kurikulum. Dalam pembukaan ini, kita akan membahas betapa mendesaknya perubahan kurikulum dalam konteks pendidikan saat ini. Perubahan yang dimaksud tidak sekadar perubahan konten, tetapi juga perubahan cara mengajar dan pendekatan terhadap siswa. Penting untuk menetapkan tujuan yang jelas untuk perubahan ini agar pendidikan yang diterapkan dapat lebih relevan dan efektif. Kita juga perlu memahami tantangan yang ada sehingga kita dapat mengatasi serta mengadaptasi kurikulum sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi, penting bagi kita untuk memahami bagaimana dunia kerja berubah dan akibatnya, bagaimana pendidikan harus berubah pula. Keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ini. Dengan demikian, kurikulum pendidikan harus disinkronkan dengan kebutuhan pasar agar lulusan tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu beradaptasi dalam lingkungan yang terus berubah. Teknologi pendidikan telah menjadi pengubah permainan di dalam kelas. Dengan inovasi terus-menerus, kita bisa menggunakan berbagai alat digital untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa. Di era pembelajaran daring, aksesibilitas terhadap pendidikan juga meningkat, memungkinkan inklusi yang lebih luas. Namun, kita harus berhati-hati dalam memilih alat dan metode yang tepat agar dapat mengoptimalkan hasil belajar. Dengan menghadapi kebutuhan yang beragam dari siswa, kita harus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Memahami preferensi belajar individu dan memperhatikan kesehatan mental siswa adalah kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang memadai. Selain itu, melibatkan siswa dalam perencanaan kurikulum dapat meningkatkan rasa memiliki dan motivasi mereka untuk belajar. Saat mengevaluasi kurikulum yang ada, kita perlu melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada. Tanpa pemahaman yang jelas tentang efektivitas dan relevansi kurikulum, kita tidak bisa melangkah maju. Umpan balik dari siswa dan pengajar akan sangat berharga untuk menggambarkan perubahan yang dibutuhkan, dan tingkat ketidakpuasan yang tinggi menjadi indikator bahwa perbaikan harus dilakukan secepatnya. Selaras dengan tuntutan dunia modern, pendekatan pembelajaran abad 21 sangat penting untuk diterapkan dalam kurikulum yang baru. Kolaborasi dan komunikasi adalah esensi dari bagaimana siswa dapat belajar dan beradaptasi dengan baik. Dengan memfasilitasi pemecahan masalah dan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kita tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menjadi pekerja yang efisien, tetapi juga pemikir yang inovatif. Melihat inovasi kurikulum di tingkat global bisa memberikan wawasan berharga bagi kita. Banyak negara telah melakukan reformasi pendidikan yang menekankan pengembangan keterampilan abad 21. Dengan mempelajari kebijakan dan praktik terbaik, kita dapat mengadopsi ide-ide yang berhasil dan mengadaptasinya dengan konteks lokal kita.
sehingga dampak positif pada hasil belajar siswa dapat dicapai. Perubahan kurikulum tidak bisa dilakukan sembarangan. Kita perlu strategi yang matang dan terencana dengan baik. Kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, dan orang tua, sangatlah penting untuk menciptakan perasaan memiliki dan dukungan terhadap kurikulum baru. Mari kita eksplorasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan perubahan tersebut berkelanjutan dan berdampak positif. Dalam menjalankan perubahan kurikulum, guru memiliki peran yang sangat penting. Mereka menjadi garda terdepan dalam proses implementasi dan adaptasi. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesional sangatlah penting. Dukungan dari institusi pendidikan juga diperlukan agar guru merasa dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membawa perubahan tersebut. Tantangan dalam perubahan kurikulum tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dengan baik. Mengatasi resistensi dengan dialog yang terbuka dan memberikan pemahaman yang jelas tentang tujuan perubahan merupakan langkah awal yang penting. Sumber daya yang cukup juga harus tersedia untuk mendukung implementasi. Akhirnya, kita harus memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dapat bertahan dan menjadi bagian dari cara kerja yang baru, bukan hanya sekadar perubahan sementara. Evaluasi dan penyesuaian kurikulum adalah proses yang sangat penting untuk menjamin keberhasilan solusi pendidikan baru. Dengan memilih metode evaluasi yang tepat, kita dapat secara tepat memantau efektivitas kurikulum yang diterapkan. Penyesuaian harus dilakukan dengan mempertimbangkan umpan balik dari pihak-pihak terkait, sehingga kurikulum dapat terus berkembang menjadi lebih baik dan memenuhi kebutuhan siswa. Dalam kesimpulan, perubahan kurikulum bukanlah pilihan, tetapi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Kami merekomendasikan agar semua pemangku kepentingan berkolaborasi untuk menciptakan kurikulum yang inklusif dan relevan, dengan visi yang jelas tentang masa depan pendidikan dan peran penting masyarakat. Kita dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan membangun generasi penerus yang siap menghadapi dunia.